Selamat siang, selamat datang di Mata Budi. Saya Jessica Yudhistira, tuan rumah Mata Budi. Ini Mata Budi. Strategi sukses James gue untuk para sales agar jago jualan. Pada hari ini kita terhubung dengan mahasiswa dari Universitas Budi Dharma. Selamat siang Yohanes Immanuel. Selamat siang Yunia Purnia. Selamat siang Esmeralda Kustari. Selamat siang Monica. Teman-teman, hari ini kita akan membahas sebuah video tentang strategi sukses James gue untuk para sales agar jago jualan. Berikut cuplikannya. Personality itu hari berbeda. Ada orang personality-nya menyenangkan, orangnya baik dan sebagainya, tapi dirinya nggak confident. Dia mau ketemu sama orang yang leader, dia rasa bahwa saya nggak sepintar dia. Jadi itu hal yang berbeda. Tapi ada orang confident, tapi personality menyebalkan gitu. Jadi orang bilang personality gets the heart. Dengan personality nggak enak, susah ya win people heart. Khususnya di selling. Personality is very important. Karena di selling itu ada dua unsur. Satu like, dua trust. Nah, itu kalau orang like us itu dari personality. Kalau dia like us, they will listen to us. That means dia maulah luangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol. Kalau nggak like, pasti dia buru-buru 2 jam udah mengambil like. Okay? Nah, melalui ngobrolan itu dan kita menguasai produk knowledge, kita bisa engagement TikTok itu, dia mulai trust. Jadi like itu ada dari personality, trust itu dari konten. Personality ini kan ada yang bawel orang. Dia pikir dengan banyak ngomong, banyak nanya, banyak mau tahu personal thing. Itu sebenarnya bukan personality yang menyenangkan ya. Justru orang justru malah kalau ngomong kerjaan, jangan get into personal. Necessary baru kenal. Ya. Jadi again ini antara personality, skill, jam terbang, ya. Kita harus tahu tarik ulurnya ya. And one of the knowledge yang banyak orang sales nggak ngerti adalah mengerti personality dari lawan bicara kita. Ada orang memang depan dia perlu dipancing. Ada orang justru kalau pancing dia ngobrol seru, dia enjoy. Ada orang ngomongnya to the point, saklek gitu. Jadi kita harus tahu personality orang itu, baru kita approach kita, dialog kita sesuai dengan personality dia. Banyak orang sales nggak ngerti personality, dia ngomong sesuai dengan personality dia, apapun personality lawan bicara kita, dia hajar aja. Ya tadi Pak Jack sudah bilang selain good selling itu tahu product knowledge, yang kedua berarti semua orang mesti punya basic psychology knowledge tentang kepribadian orang, sehingga approach-nya tuh pas. Ya, awal-awal kita lihat kita nggak tahu, tapi setelah ya kurang 5 menit 10 menit sudah tahu lah orang ini kurang seperti ini. Berarti kalau orang seperti ini kira-kira pendekatannya harus seperti ini. Tapi jam terbang benar banget ya Sylvia, jam terbang ya. Tapi untuk para pemula dalam sales ya dan sering gagal mungkin nggak closing banyak, tapi memang takes time untuk belajar jam terbang. Jangan hard on ourselves juga. Very true. Ya, jadi terus aja sambil terus belajar salahnya di mana. Yang penting mau banyak belajar kali Pak Yang Jack ya. penting mau belajar dan jam terbang itu adalah dengan banyak ketemu orang. Sering-sering ketemu yang terjadi adalah karena setiap kali ketemu seolah-olah gagal, ditolak, dia jadi enggan ketemu. Nah, kalau enggan ketemu, bayangin seorang pemain bulu tangkis, setiap kali dia kalah, dia nggak mau latih. Gimana mau jadi juara? Ya, udah kalah nggak mau latih. Justru kita kalah, kita harus aja review kenapa saya salah di mana. Oke, next appointment saya akan improve. Tapi kalau mau ngambil job sebagai sales atau marketing itu memang harus siap malu. Ya, urat malunya memang harus terputus. Kalau enggak bisa. Berarti bukan callingnya di situ. So kalau saya bilang, bila semua orang dapat panggilan bekerja sebagai sales, setuju atau tidak? Bisa setuju, bisa enggak. Bisa setuju, nggak bisa enggak. Karena kelihatannya ada orang, oke lah, secara natural dia arah ke sales. Ya. Tapi ada orang karena kepepet, terpaksa, mau nggak mau harus jualan. Dan
Nah, dari video tersebut dijelaskan bahwa confident dan personality merupakan modal dasar dalam berjualan. Yang menjadi pertanyaan, apakah setuju dengan anggapan tersebut? Bukankah confident dan personality bisa dibentuk seiring berjalannya waktu dan jam terbang? Gimana menurut pendapat Yunia tentang hal ini? Kalau menurut saya sih tidak ya, karena personality dan confident itu harus dibentuk dari awal. Seperti confident, kita harus membuat customer percaya kepada diri kita, karena kepercayaan diri dari mereka itu penting. Bagaimana caranya? Caranya tepati janji, berusaha untuk selalu menepati janji kepada customer. Pada customer, kita seperti janji untuk memberikan produk dengan kualitas yang baik, kita harus berusaha untuk memberikan itu kepada customer kita, agar kita tidak mengecewakan mereka. Kalau personality, kita harus mengetahui dengan baik kepribadian dari customer, karena kepribadian dari setiap orang itu berbeda-beda, dan cara menangani dan menghadapinya pun berbeda-beda. Sekian dari saya. Oke, terima kasih Yunia untuk pendapatnya. Nah, selanjutnya dari video tersebut dijelaskan bahwa orang yang mau sukses berjualan harus memiliki personality yang menyenangkan agar customer tidak ilfeel. Yang menjadi pertanyaan tersebut, seberapa penting personality yang menyenangkan itu sampai mempengaruhi penjualan dari seorang marketing? Dan untuk pertanyaan ini saya minta pendapat dari Monica. Menurut pendapat saya, seberapa penting personality yang menyenangkan itu sampai mempengaruhi penjualan dari seorang marketing? Sangat penting, karena first impression marketing itu sangat menentukan penjualan dan seterusnya. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan kepribadian yang menyenangkan, yaitu yang pertama, self-confidence. Sikap percaya diri dapat membantu kita sebagai seorang sales dalam menjalankan hari dan melakukan penjualan dengan semangat. Yang kedua, itu ada murah senyum. Murah senyum mungkin terdengar mudah, tetapi dalam prakteknya masih banyak yang sulit untuk tersenyum dengan tulus, apalagi saat berada di kondisi yang berat, capek, ataupun tertekan. Dengan berusaha tersenyum, konsumen akan lebih nyaman saat berinteraksi dengan Anda. Dan hal ini dapat membantu kita untuk menaikkan mood saat berada di kondisi yang terberat. Yang ketiga itu ada pengendalian diri. Nah, pengendalian diri itu mengendalikan diri merupakan hal sangat penting saat kita berbeda pendapat dengan calon konsumen. Maka sebagai sales, kita tidak boleh beradu argumentasi secara berlebihan, tetapi selalu belajar menggunakan cara yang tidak menyinggung perasaan calon konsumen. Sekian 3 poin yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan personality yang menyenangkan. Maka dari itu pribadi yang menyenangkan, marketing akan mudah untuk melakukan pendekatan kepada customer, yang memungkinkan customer akan lebih memilih membeli produk kita dibandingkan dengan orang lain, karena sudah ada koneksi akrab dengan kita. Sekian pendapat dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih untuk Monica pendapatnya. Dan selanjutnya dari video tersebut dijelaskan bahwa ada 2 unsur dalam penjualan. Yang pertama ada like use. Kalau sudah suka sama pribadi kita, dia mau bicara dengan kita, meluangkan waktu untuk kita. Kalau tidak suka, dia ingin cepat mengakhiri percakapan dengan kita. Yang kedua ada trust. Setelah orang suka dengan kita, akan lebih mudah dia percaya kepada kita. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana cara kita sebagai marketing untuk menumbuhkan rasa suka dan rasa percaya dari customer kepada kita? Untuk pertanyaan ini, saya minta pendapat dari Esmeralda Ustari. Silakan. Menurut pendapat saya, cara kita untuk menarik hati pelanggan atau customer, yang pertama adalah menepati janji. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, memiliki tutur kata atau bahasa yang baik dan cepat. Yang keempat, melayani dengan cepat. Yang kelima, memberikan pesanan customer sesuai yang mereka inginkan. Yang keenam, kejujuran tentang semua produk apa yang kita jual. Yang ketujuh, memberikan informasi secara lengkap dan secara mendetail. Yang kedelapan, menyediakan contoh produk yang akan digunakan untuk konsumen. Atau kita bisa membawanya sebuah katalog untuk konsumennya melihat-lihat. Yang kesembilan, mengenali karakter tiap konsumen. Sekian dari pendapat saya. Terima kasih.
Oke, terima kasih Esmeralda Kustari. Nah, selanjutnya di akhir video tersebut ada kutipan yang diucapkan oleh Yuliana F. Hartanto. Beauty gets the attention, personality gets the heart, confident like the way. Nah, apa sih yang dimaksud dari kutipan tersebut? Boleh saya minta pendapat dari Yohanes tentang kutipan tersebut? Baik, terima kasih. Yang pertama yaitu diucapkan bahwa beauty gets attention atau kecantikan mendapat perhatian. Sudah tidak bisa dipungkiri bahwa akhir-akhir ini perusahaan terus berlomba untuk terus mengutamakan penampilan dalam setiap hal di sales dan marketingnya. Seperti misalnya perusahaan rokok yang mempekerjakan sales atau marketing wanita dengan penampilan yang menarik, karena memang dari produk rokok itu targetnya itu bapak-bapak yang sudah merokok. Dan ada juga perusahaan seperti kosmetik yang mempekerjakan sales atau marketingnya dengan yang penampilan menarik atau memiliki wajah yang cantik. Itu merupakan strategi karena rata-rata orang Indonesia itu memiliki sifat yang tidak mau tertandingi, tidak mau kalah. Jadi dengan melihat sales atau marketingnya memiliki penampilan cantik, yang menarik, rata-rata wanita tersebut akan berkemungkinan besar untuk membeli produk tersebut. Karena dengan penampilan yang menarik atau penampilan yang rapi, akan semakin yakin juga customer untuk membeli produk kita. Lalu yang kedua yaitu personality gets the heart, atau kepribadian mendapatkan hati. Dalam hal bermarketing, sangat diperlukan yang namanya pribadi yang baik. Pribadi yang baik ini bisa seperti kejujuran. Nah, kejujuran ini misalnya saat kita menjelaskan produk kita atau saat kita memasarkan produk kita harus dengan jujur menjelaskan spesifikasi dari barang tersebut. Jangan sampai ketika customer tersebut order sama kita, udah barangnya sudah sampai ke tangan customer, tapi produk tersebut tidak sesuai dengan yang dia pesan. Jadi itulah pentingnya sebuah kejujuran. Lalu ada juga yang namanya tata krama. Dalam hal bermarketing perlu juga yang namanya tata krama. Dengan pemilihan bahasa yang baik, pemilihan kata yang baik, dengan sopan santun. Dengan demikian customer akan lebih nyaman kepada kita. Lalu yang ketiga yaitu confident like the way, atau percaya diri menerangi jalan. Confident dalam hal bermarketing bisa diumpamakan sebagai lilin. Nah, lilin ini yang menerangi setiap jalan seorang marketing. Lilin ini yang harus dibawa setiap marketing dalam setiap memasarkan atau menjual produknya. Jadi dengan kita sebagai marketing dengan percaya diri menjelaskan produk yang kita ingin pasarkan, lebih besar juga kemungkinan customer akan beli produk kita karena kita membawakannya juga dengan percaya diri. Sekian pendapat saya, terima kasih. Oke, terima kasih Yohanes, dan terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Budi Dharma sudah meluangkan waktu pada hari ini. Demikianlah telah berakhir sesi diskusi pada hari ini. Terima kasih. Dan untuk penutup, ada satu quotes dari James Gue. Jika Anda menginginkan sesuatu hasil yang berbeda, Anda harus mengubah tindakan Anda. Ubahlah segala sesuatu yang dapat Anda ubah ke arah positif untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Terima kasih. Selamat siang semuanya.